KKN Rekognisi 2021 Universitas Pendidikan Indonesia, kegiatan PKP 2 Program Kreativitas Mahasiswa dengan tema Literasi dan Rekognisi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pusat Prestasi Nasional. Di sini saya mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa pada bidang riset eksakta yang berjudul Biokoagulan Edible, Inovasi Penjernih Kaldu berbahan dasar umi wortel dan rimpang jahe. Saya Ulaya Hanifah dari program studi biologi 2018. Langsung saja kita simak videonya. Oke, sudah hadir, terima kasih sekali Bapak. Selanjutnya langsung saja kelompok 4. Baik, saya persilakan kelompok 4 untuk mempersiapkan presentasinya selama 4 menit ya kelompok 4. Hingga menit ke 20.00 lalu presentasi dimulai. Silakan kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada salah satu anggota kami yang sinyalnya kurang baik, sehingga terlempar. Baik, tidak apa-apa Nurul. Mungkin dicoba kembali saja untuk anggota yang terlempar tadi untuk masuk. Jika nanti sudah masuk, nanti akan langsung saya jadikan co-host ya, dengan format nama sesuai yang diwajibkan ya, diubah namanya. Baik, terima kasih. Silakan melakukan persiapan terlebih dahulu kelompok 4. Mungkin ingin pengecekan sound atau share screen-nya, silakan. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jangan selesai. Untuk yang pertama, mari kita cek audio masing-masing. Dimulai dari saya, cek 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar? Benar. Selanjutnya, Nurul. Baik, terima kasih. Cek 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar? Selanjutnya, Ulaya. Cek 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Selanjutnya, Nurul Aulia. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, izin menginfokan untuk anggota bernama Hanina, mungkin nanti ketika menjawab pertanyaan atau sedang sesi diskusi atau presentasi, berbicara lebih lantang lagi saja, karena volume suaranya terdengar kecil di device saya. Suaranya jelas, namun volume suaranya saja yang terdengar kecil, jadi mungkin nanti bisa lebih lantang lagi berbicaranya. Silakan pengecekan share screen, waktu persiapan masih ada sekitar 1 menit lagi. Baik, kami masih menunggu salah satu anggota kami belum bisa masuk. Apakah tidak bisa digantikan terlebih dahulu untuk share screen-nya? Izin share screen. Silakan, karena waktu terus berjalan ya kelompok 4. Apakah sudah terlihat? Sudah. Apakah tergeser? Sudah. Apakah di tengah ada muncul apa ini? Please move this window away. Baik, 5 detik lagi presentasi akan segera dimulai. Untuk kelompok 4 saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKM Riset Eksakta dari Universitas Pendidikan Indonesia akan mempresentasikan hasil riset kami berjudul Biokoagulan Edible, Inovasi Penjernih Kaldu Berbahan Dasar Umbi Wortel dan Lipang Jahe. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Farida sebagai ketua, kemudian ada anggota Hanina Zikrina, Ulaya Hanifah, Nur Aulia Salsabila, dan Aris Muhammad Nur Jamil. Dalam penelitian ini, kami dibimbing oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Haja Dr. Diah Kusmawati, MSI. Selanjutnya, yang melatar belakangi penelitian ini adalah kaldu merupakan hasil ekstraksi dari bahan makanan seperti daging ayam, daging sapi, sayuran, jamur, dan seafood yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa kaldu dan juga memunculkan rasa gurih. Masyarakat, terutama ibu rumah tangga, biasanya menginginkan kaldu dengan warna yang jernih dan tidak berbau amis. Salah satu cara untuk menghilangkan kekeruhan dan juga bau amis adalah dengan membuang air rebusan pertama kemudian menyaringnya. Namun metode tersebut dianggap kurang efektif karena dapat menghilangkan kandungan nutrisi pada kaldu. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjernihkan kaldu dan juga menghilangkan bau amis adalah menggunakan biokoagulan. Biokoagulan sendiri merupakan zat yang digunakan untuk proses penggumpalan koagulan. Salah satu golongan dari biokoagulan adalah polisakarida, diantaranya adalah pektin dan pati. Wortel merupakan salah satu bahan yang mengandung pektin 7-18% dan juga pati. Pektin dan pati dipercaya dapat menjadi biokoagulan, sedangkan jahe merupakan salah satu bahan makanan yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau amis karena mempunyai kandungan minyak atsiri. Sehingga dalam penelitian ini kami bertujuan untuk membuat formulasi biokoagulan edible berbahan dasar umbi wortel dan lipang jahe. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat biokoagulan yang dapat dikonsumsi berbahan dasar umbi wortel dan juga rimpang jahe untuk membantu proses penjernihan kaldu dan menghilangkan bau amis pada kaldu sehingga dapat mempertahankan kandungan nutrisi yang ada pada kaldu tersebut. Sedangkan, untuk manfaat penelitian ini, yang pertama, mendapatkan formula biokoagulan yang dapat bermanfaat sebagai penjernih sekaligus penghilang bau amis pada kaldu, serta meningkatkan nilai guna dari umbi wortel dan rimpang jahe yang sebelumnya belum pernah digunakan sebagai biokoagulan. Selanjutnya adalah target luaran wajib, yaitu ada draft artikel ilmiah, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Untuk target luaran tambahan ada publikasi artikel ilmiah dan HKI formula biokoagulan. Selanjutnya merupakan bukti publikasi kami telah mengajukan publikasi artikel ilmiah. Selanjutnya adalah modul yang telah kami ajukan HKI-nya. Selanjutnya adalah metode. Kegiatan kami dilakukan selama kurang lebih 4 bulan dari bulan Juni sampai bulan September. Dilakukan secara daring dan luring karena adanya PPKM, maka pelaksanaan luring dilakukan di rumah masing-masing anggota tim. Pembuatan sediaan biokoagulan. Pada penelitian ini kami menggunakan 2 sediaan, yaitu sediaan basah dan sediaan kering. Untuk sediaan basah bertujuan untuk memudahkan masyarakat karena lebih mudah dan lebih segar. Namun sediaan ini tidak dapat bertahan lama, sehingga kami membuatkan sediaan kering yang dapat bertahan lebih lama dan lebih praktis. Selanjutnya adalah pembuatan biokoagulan sediaan basah. Di sini kami menggunakan wortel dan jahe yang telah dikupas dan dibersihkan, lalu kami potong melintang untuk memperoleh ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya adalah proses pembuatan biokoagulan sediaan kering. Di sini kami menggunakan 1 kg wortel dan jahe yang telah dikupas dan dipotong melintang, lalu ditimbang sebagai berat awal, dan dilakukan pengeringan selama 16 jam menggunakan food dehydrator dengan suhu 60 derajat Celcius. Pada perbandingan wortel dan jahe yang kami gunakan pada sediaan basah maupun sediaan kering adalah 5 perbandingan, yaitu 1:1, 2:1, 1:2, 1:3, dan 3:1. Dengan satu perbandingannya untuk sediaan basah adalah 5 gram, sedangkan pada sediaan kering kami menggunakan 0,5 gram. Selanjutnya adalah pembuatan biokoagulan. Di sini menggunakan 750 ml air yang telah dimasukkan ke dalam panci dan dididihkan selama sampai suhu 95 derajat Celcius. Di sini 250 gram sayap ayam dan daging sapi dan biokoagulan dimasukkan ke dalam panci. Lalu pembuatan kaldu ini dilakukan selama 15 menit dengan api kecil. Gumpalan yang terbentuk selama pembentukan kaldu ini disaring. Selanjutnya hasil yang dicapai untuk sediaan kering biokoagulan.
Di sini pada pengeringan selama 16 jam ini menghasilkan kurang lebih 10% dari sediaan basah. Selanjutnya ada hasil capaian untuk kaldu ayam dan kaldu sapi. Berikut adalah hasil dari kaldu menggunakan formula biokoagulan 2:1. Dari hasilnya, baik kaldu ayam maupun sapi yang memiliki hasil yang bagus, yaitu sediaan basah 2:1, karena menghasilkan kaldu yang jernih. Kalau untuk kaldu sediaan kering menghasilkan warna kaldu yang agak kekuningan, diakibatkan karena wortel yang memiliki pigmen beta-karoten. Dan untuk kaldu tanpa biokoagulan, jika dilihat dari gambar, menghasilkan kaldu yang agak keruh. Akan tetapi, untuk rasanya, kaldu dengan biokoagulan, baik sediaan basah maupun sediaan kering, memiliki rasa yang gurih dan terdapat aroma jahe. Serta untuk kaldu tanpa biokoagulan, memiliki rasa yang hambar. Selanjutnya. Selanjutnya, hasil yang dicapai adalah uji kekeruhan menggunakan software Imagy dan Microsoft Excel. Tujuan dari pengguna software Imagy ini untuk mengukur partikel yang terkoagulasi. Selanjutnya. Nah, hasil uji kekeruhan ditampilkan pada grafik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk kaldu ayam, sediaan yang terbaik itu adalah sediaan kering 3:1 dengan ukuran partikel 111 mikrometer. Sedangkan untuk kaldu sapi yang terbaik itu dihasilkan sediaan basah 1:3 dengan ukuran partikel 38 mikrometer. Dapat dilihat pada grafik. Selanjutnya. Berikut ini hasil yang dicapai untuk proses uji organoleptik atau uji hedonik. Dapat dilihat di sini ada beberapa penulis yang sedang mencoba uji organoleptik baik dari rasa, warna maupun aroma. Baik, halo kelompok 4. Maaf, anggota kami terlempar. Selanjutnya untuk hasil uji organoleptik atau uji hedonik terhadap warna, dapat dilihat bahwa di sini kami uji organoleptik dengan jumlah responden sebanyak 25 orang. Untuk kaldu sediaan basah di sini mendapatkan persentase 57,1% yang disukai oleh responden. Sedangkan untuk sediaan kering 52,4% dan kaldu yang tanpa biokoagulan itu 56%. Selanjutnya. Untuk hasil uji organoleptik terhadap aroma, di sini kaldu untuk sediaan basah itu mendapatkan persentase 64,9% yang disukai oleh responden, sedangkan untuk sediaan kering masih lebih rendah, yaitu 49,1% dan tanpa biokoagulan atau tanpa perlakuan 34%. Selanjutnya untuk hasil uji organoleptik terhadap rasa, di sini untuk kaldu sediaan basah mendapatkan hasil 67,22% yang disukai responden, kemudian untuk sediaan kering 49,1% dan kaldu tanpa biokoagulan 21,8%. Nah, dari hasil uji organoleptik formula sediaan basah terhadap warna dapat dilihat bahwa untuk persentase tertinggi itu berada pada kaldu dengan sediaan basah 2:1. Selanjutnya, berikut ini hasil ringkasan dari capaian kegiatan yang telah kami gunakan, yaitu mencapai 94%. Potensi hasil formula biokoagulan terbaik yang ditemukan dapat menjadi solusi untuk menjernihkan dan menambah cita rasa pada kaldu. Formula biokoagulan sediaan kering 3:1 dapat menjadi peluang wirausaha. Terakhir, wortel dan jahe merupakan biokoagulan yang edible atau bisa dikonsumsi. Rencana tahap selanjutnya, peluang wirausaha formula biokoagulan habis, waktunya habis. Betul sekali, Ibu. Terima kasih. Kalau begitu langsung saja ke segi diskusi. Untuk Dewan Penilai, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya dulu Pak Denny ya. Pertanyaan saya, mengapa harus dijernihkan kaldunya?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Mengapa harus dijernihkan kaldunya? Karena biasanya pada kaldu itu banyak partikel-partikel yang menyebabkan kaldu tersebut terlihat lebih keruh. Sedangkan untuk kebanyakan masyarakat itu lebih menyukai kaldu yang lebih jernih. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Kebanyakan masyarakat itu berapa banyak? Karena kalau saya lihat di rumah-rumah makan justru namanya kaldu itu ya keruh gitu. Kenapa? Alasannya apa? Alasan ilmiahnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Memang untuk warna tetap berwarna seperti kekuningan, namun di sini karena pada kaldu itu biasanya terdapat gumpalan-gumpalan atau endapan-endapan yang tidak bisa mengendap dengan sendiri. Nah, dengan biokoagulan ini dapat terkoagulasi endapan-endapan atau partikel-partikel tersebut yang menyebabkan warnanya lebih keruh. Ya, itu kan tadi hasil akhirnya. Ibu tanya mengapa harus dijernihkan gitu. Ada alasan ilmiahnya enggak selain pendapat masyarakat yang kita tidak tahu berapa banyak? Oke, Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Mungkin untuk yang kaldu yang lebih jernih itu lebih enak dilihat. Jadi kayak kalau misalnya keruh itu jadi mengurang selera gitu, Bu. Jadi kayak mungkin terlihat jijik gitu. Ya, didasari sama studi literatur ya. Ada itu sudah banyak kok penelitian ini. Jadi mungkin di laporan akhir nanti ditambahkan. Izin menambahkan untuk jawaban Nurul Aulia. Mengapa harus dijernihkan? Karena biasanya memang masyarakat itu ketika membuat kaldu itu air rebusan pertama itu dibuang karena ingin mendapatkan kaldu yang lebih jernih. Nah, sedangkan kaldu yang dibuang itu banyak mengandung nutrisi. Dengan menggunakan biokoagulan tidak harus membuang kaldu yang pertama, jadi kandungan nutrisinya tetap terjaga. Kemudian pada wortel dan juga jahe banyak sekali mengandung nutrisi-nutrisi yang baik lainnya seperti karbohidrat, senyawa-senyawa bioaktif sehingga akan menambah nutrisi pada kaldu tersebut. Seperti itu. Semuanya saya minta didasari pada pustaka yang ada, tidak dari penglihatan ya. Tolong ditambahkan nanti di laporan akhir. Kemudian tadi itu saya melihat ada potensi atau HKI yang akan kalian klaimkan. Pada apa itu? Pada bagian apa itu diklaimkan? Izin menjawab, untuk HKI untuk buku yang kami HKI-kan itu adalah formulanya, Bu, kan tadi pada saat pembuatan sediaan itu ada 5 perbandingan. Yang kami HKI-kan itu perbandingan yang terbaik. Oke, berarti perbandingan atau perlakuan tadi itu hasil kreasi saudara sendiri, tidak dari hasil penelitian sebelumnya? Yang 1 banding berapa, 1 banding 1:1:0 tadi itu? Tidak dari kami. Dari dasarnya apa kalian membandingkan 1:0:1, 21:31, dasarnya apa membuat perbandingan seperti itu? Karena kami ingin melihat perbandingan mana yang bisa membuat kaldunya paling jernih gitu. Ya, tentu saja kan kita tidak bisa toh. Ini enaknya saya 10:1. 1:1 kan tidak bisa begitu. Kan mesti semua ada dasarnya. Dasarnya apa yang dipakai untuk menentukan perbandingannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk dasar dari perbandingan tersebut, itu sebelumnya kami sudah mencoba dan juga mencari sumber-sumber yang biasa digunakan formulasi untuk membuat kaldu. Nah, namun untuk perbandingannya sendiri itu memang kami yang membuat sendiri dan juga kami sudah mencoba sebelum-sebelumnya sehingga didapatkanlah 5 perbandingan tersebut. Ya, oke. Monggo Pak Denny. Yeah. Jadi melanjutkan Beni tadi, jadi segala sesuatu itu harus didasarkan pada saintifik, bukan berdasarkan
menurut pendapat masyarakat ini. Jadi nanti tolong nanti dilengkapi itu. Jadi dukung Beni tadi yang disarankan Beni tadi. Kemudian tadi kan pada adik tadi sempat menyinggung bahwa kaldu yang pertama yang dituangkan itu mengandung nutrisi yang tinggi, ya kan? Kemudian di sini saya tidak menunjukkan kandungan nutrisinya seperti apa sebelum dikasih biokoagulan yang adik berikan tadi, nutrisinya seperti apa. Kemudian setelah itu data setelah diberi koagulan sesudahnya menjadi apa, nutrisinya seperti apa, ada terjadi perubahan kah, ada jadi peningkatan kah, kan tidak ditunjukkan di sini tadi. Bisa nggak jelaskan itu? Baik, izin menjawab. Untuk kandungan nutrisinya, berdasarkan dari pustaka yang sudah kami cari sebelumnya itu, biasanya pada kaldu itu, terutama dari bagian tulang itu banyak mengandung kolagen, kemudian ada banyak nutrisi-nutrisi lainnya. Namun untuk yang ini, setelah pemberian biokoagulan, memang belum ada pengujian untuk nutrisi, sehingga kami memasukkannya untuk penelitian atau rencana tahap selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kandungan zat gizi pada kaldu yang menggunakan biokoagulan. Terima kasih. Mengidentifikasi ini tahap selanjutnya ini sudah dilakukan belum ini? Kan sudah dilakukan di penelitian ini ya? Belum. Karena ini rencana tahap selanjutnya. Setelah kami melakukan ini, riset ini, rencana tahap selanjutnya akan kami mengidentifikasi kandungan zat gizinya gitu Pak. Nah, rencana tahap selanjutnya di laporan kemajuan itu adalah rencana tahap selanjutnya untuk mencapai laporan akhir. Apa yang kurang di kegiatan penelitian adik-adik ini dilengkapi di rencana tahap selanjutnya untuk menyelesaikan kewajibannya menjadi 100%, gitu ya. Ya mungkin ini. Jadi karena gini deh, nanti kalau adik-adik mengajukan tadi paten ya, kekayaan intelektual. Iya Pak, KKI. KI-nya itu harus dilengkapi data-data saintifik. Jangan aja saya mempunyai campuran 2:1, hasilnya baik ini. Ini saya paten, nanti ibu-ibu mau menggunakan, ini suka menggunakan patennya, nanti bisa dituntut nanti misalkan. Jangan sampai begitu ya. Jadi nanti harus dilengkapi data-data saintifik secara ilmiah menunjukkan bahwa ini loh dengan campuran begini. Kemudian tadi saya belum juga melihat hanya sekitar penjelasan aja ya. Kalau kondisi kering, kondisi basah, wortel dan ini mekanismenya seperti apa, ikatannya bentuknya seperti apa. Justru yang di sini yang mungkin adik-adik perlu jelaskan. Ya, jadi bentuk kan secara fisik saja tadi, baru secara fisik ada. Jadi kalau ikatannya seperti apa, mengandung apa sih, hingga nanti bereaksi dengan ini. Sehingga itu yang perlu adik gali secara mendalam terkait kegiatan penelitian ini, sehingga kualitas ilmiahnya ini luar biasa nanti, tidak hanya sekedar dari fisik fotonya ini. Kemudian uji rasa tadi saya kira bukan itu Dek. Jadi kalau itu kan terkait dengan warna kaldu, rasa, gurih dan tidak terhadap sampling yang adik minta tadi kan normatif juga, normatif, tergantung juga, subjektif juga. Mungkin saya suka kuah yang jernih, mungkin Bu Henik suka kuah yang agak keruh gitu. Ini kan beda ini. Jadi rasa juga, ini mungkin suka rasa manis, saya suka rasa awar misalkan, kan juga sendiri-sendiri. Itu nanti ya itu saran saya nanti dilanjutkan, kemudian diperbaiki. Kemudian ini tadi format artikel ilmiahnya disesuaikan dengan buku pedoman Dek ya. Jadi draft artikel ilmiahnya yang diupload belum sesuai dengan buku panduan PKM 2021 ya. Ini kan publikasinya kalau yang ini. Yang draft artikel ilmiah yang diupload yang nanti kelak akan diupload ini ya. Kan publikasi ilmiah nanti berbeda ini. Misalkan di jurnal Bioscience nanti formatnya beda dengan ini. Saya kira itu Mbak Aulia. Baik, terima kasih sekali Dewan Penilai. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya, juga dosen pendamping kelompok 4 yang turut hadir. Terima kasih sekali. Selanjutnya saya persilakan kelompok 5.